Halo everyone. Panas. Balik lagi Just by Vlog. Nah, hari ini kita mau ke STK. STK itu adalah tempat uji kelayakan mobil. Kalau di Indonesia namanya itu KIR. Nah, kebetulan, bukan karena kebetulan sih, tapi emang dari bulan Maret STK aku sudah mati, KIR aku sudah mati. Dan sekarang ini bulan 8 Agustus, karena kemarin kan kelamaan di Indonesia hampir setahun. Nah, baru balik bulan 5, bulan 6. Jadi mulai dari bulan Maret seharusnya mobil ini nggak layak jalan. Ya seperti kalian tahu lah, kalau KIR-nya nggak ada atau pajaknya mati segala macam, pasti mobil nggak boleh jalan sebenarnya. Nah, hari ini agendanya adalah membawa mobil ini ke STK atau KIR. Nah, selain ke STK atau KIR, itu juga dibawa ke emission check. Emission check itu adalah tempat uji kelayakan emisi. Nah, STK sama emission check itu beda. Jadi kalau si STK itu memeriksa kelayakan mulai dari ban, rem, lampu, handbrake atau apa lagi ya, karat, terus kanvas rem, terus wipers, pembersih kaca, terus kelistrikan, apa lagi ya, lampu-lampu lah, mulai lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu tangan, lampu kabut, lampu apa lagi, lampu plat nomor, semua harus dicek. Nah, aku sudah cek semua berfungsi dengan baik, tapi di mobilku ada satu kendala. Itu kendalanya adalah ini. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah, mana kunci mobilku tadi? Ini. Ini adalah indikator mesin. Berarti ada masalah di bagian permesinan lah mungkin ya. Tapi nggak berarti itu adalah bagian mesin ya. Tapi itu bisa berarti ada masalah atau problem di bagian mungkin knalpot atau air intake atau saringan hawa atau apa lagi itu, snelling mungkin. Nah, jadi selain itu juga ada masalah di level oli. Nah, level oli tadi seperti kali itu dia menyala, itu dia lampunya warna kuning. Kalau dia lampunya warna merah, itu berarti aku nggak ada oli. Tapi kalau kuning berarti ada peringatan. Itu apakah olinya levelnya sudah menurun, udah mesin udah makan oli, atau masalah di filter, karena sampai sekarang aku belum ganti filter. Dan kalau masalah mesin makan oli di sini tuh kayaknya wajar. Mungkin di Indonesia itu nggak wajar ya, tapi kalau di sini tuh kategori wajar. Setiap setahun sekali tuh oli itu berkurang. Nah, terus sebelum masuk STK aku itu harus masuk ke servis dulu, karena kalau nanti aku masuk ke STK atau masuk emission check, mereka lihat lampu itu menyala, mereka pasti nyuruh aku ke bengkel untuk servis dulu, untuk memperbaiki masalah yang ada di situ, biar nanti lulus STK. Nah, jadi
kalau mau ke bengkel di sini harus bikin appointment, harus bikin janji. Jadi kita nggak bisa sembarangan datang ke bengkel tolong benerin ini segala macam, nggak bisa. Itu harus bikin appointment, dan kalau mereka agree, appointment itu di approve, mungkin mereka yang menentukan tanggalnya besok atau lusa atau beberapa hari kemudian, tanggal sekian baru datang. Nggak bisa cepat seperti yang kalian mau, itu semua tergantung mereka. Nah itu kalau untuk masalah di engine light indicator tadi. Nah masalah di oil engine indicator itu, kemarin aku udah coba buka filternya tapi nggak bisa, dan aku nggak tahu itu haruskah seperti apa nanti penjelasanku sama orang STK, itu nggak ngerti. Yang penting hari ini aku mau coba dulu ke STK, dan habis ke mungkin sebelum ke STK itu ke emission dulu, emission check atau sebaliknya. Nah kalau ke emission check itu kita disaranin untuk pakai setengah ukuran dari bensin kita sekarang, seperti ini contohnya. Jadi aku punya sekarang bensin setengah tangki, let's say dia 20 liter. Nah sebelum masuk ke emission check, kita itu harus isi setengah tangkinya lagi, itu pakai minimal setengah tangki itu pakai bensin yang kadar oktannya itu 100. Nah kalau pada umumnya, kalau normalnya kita isi bensin di sini itu kadar oktan itu adalah 95. Kalau di Indonesia itu namanya mungkin Pertamax Turbo mungkin ya, 95 kadar oktannya. Nah kalau untuk kita mau bawa mobil ini ke emission check, kita itu harus isi bensin ini setidaknya setengah dari isi tangki sebelumnya dengan bensin beroktan 100. Oktan 100 itu kalau nggak salah nggak tahu itu aftur atau bukan, tapi yang pasti itu di atas Pertamax Turbo, dan Pertamax Turbo itu di atasnya itu kalau nggak salah aku itu dia mungkin Pertamax Racing. Dan setahu aku tuh kalau nggak salah di sini tuh yang bensin untuk racing gitu kalau nggak salah tulisannya di situ. Nah jadi sebelum kita masuk ke emission check kita harus isi, kalaupun dia kosong atau sisa 1 liter, isi sebanyak mungkin pakai oktan 100 biar kita lulus emission check. Karena mungkin kadar oktan atau emisi di zat bensin yang 95 tadi itu lebih tinggi dibanding sama yang 100. Jadi untuk mengurangi mengurangi resiko kita tidak lulus, kita harus pakai 100 karena dia membersihkan semua isi dalam dari yang atau memaksimalkan kinerja si mesin mobil atau pembakaran. Jadi dia biar lulus emission check. Terus ya mungkin seperti itu. Jadi biar kita lulus ya kita harus pakai yang 100. Mudah-mudahan lulus. Nah kalau masalah si si indicator light tadi tuh kita lihat nanti. Kalau memang katanya harus bawa ke bengkel, kita bawa ke bengkel. Mau kemana lagi? Tapi sebenarnya mobil ini pun gak layak jalan, tapi ya kita lihat nanti. So sampai jumpa lagi nanti. Adios.
saringan emisi. Gak tahu entah apa aja itu di bawah itu. Itu untuk alat ngeceknya, yang kabel itu untuk alat ngecek. Kalau itu mungkin untuk penyaring filter juga untuk ke sistem. Dari situ itu nanti langsung masuk ke situ, baru nanti muter ke atas sampai ke sana. Di belakangan itu ada komputer sistem. Halo, balik lagi di SB Vlog. Lu pingin ya, jadi tadi kita udah dari STK, terus ke mana tadi tuh, emission check. Nah jadi di STK, sebelum kita masuk STK kita ke emission check dulu. Nah waktu di emission check, setelah bawa mobilnya masuk, terus bapak itu mengecek sistem mobil. Waktu dia pertama kali buka pintu, dia langsung lihat sepertinya ada masalah. Dan waktu dia menghidupin mesin, dan dia lihat ada masalah di bagian mesin, mungkin karena dia lihat indicator light, engine indicator lightnya on. Nah terus dia bilang pakai bahasa Ceko, aku nggak terlalu mengerti apa yang dia bilang, tapi intinya mungkin kau harus bawa mobil ini ke bengkel dulu baru bawa kemari, katanya. Nah, seperti yang gue bilang tadi. Jadi ya aku sedikit bingung tadi dan menjelaskan kalau sedikit menjelaskan pakai bahasa Inggris campur bahasa Ceko. Kalau mau masuk bengkel itu kan harus reservasi dulu, harus buat appointment. Kalau mereka approve, datang tanggal yang mereka tentukan atau hari yang mereka tentukan. Nah dengan kupasanglah muka aku tadi yang kayak membeles, kayak kasihan lah kayak gitu. Terakhir ditolongnya ditolongnya ya, tapi caranya kayak mana tadi ya, mungkin cara artinya kayak gini, cara pengertian kayak gini. Ya udahlah, coba aku bantu, katanya. Jadi dari sistem komputer yang dia punya, diperiksanya apa masalahnya tadi, dan lihat ada di bagian mesin, ada di air system mungkin di masalah tekanan udara, atau di saringan hawa, atau di bagian dari turbo ke udara, ke sistem udara lah, seperti itu. Nah jadi dibilang ya udahlah, bermatikan aja ini, katanya. Nah jadi dimatikannya lah tadi si lampu indikator tadi dari sistem komputernya, nggak secara langsung di sini. Jadi dengan dimatikannya lampu indikatornya tadi itu, dengan kata lain emission check itu lulus, ya. Itu lulus karena dianggap tidak ada masalah, karena indikator lightnya dimatikannya, dibantunya lah, gitu kan. Sukanya di situ. Nah udah, terus masuklah, selesai dari emission check, masuklah ke STK, masa kir tadi tuh. Jadi setelah mereka periksa ban, velgnya standar, lampu semua berfungsi dengan baik, pemanas segala macam, terus apa lagi ya tadi katanya, wipers berfungsi dengan baik. Tapi di wipers itu, di masalah ini, wipers ini kita seharusnya ini nggak ada di sini stiker. Nah jadi katanya tadi kalau bisa kalau bisa cabut aja tuh stikernya, katanya. Kenapa aku bilang? Karena itu nanti bisa mengganggu kinerja atau mengurangi umur dari si blade-nya itu, si wipersnya itu, karena itu bisa merusak, katanya. Dan memang itu yang ku perhatikan, itu memang sudah mulai merusak,
si wipers tadi, padahal aku baru ganti karena aku lihat waktu hujan itu dia membersihkan kaca itu nggak maksimal meskipun nggak berisik, padahal baru. Jadi dan kulihat di daerah stiker itu memang ada berkas, bukan berkas ya, bercap kayak wipersnya itu lengket di stiker terus meninggalkan noda kayak kuning atau kotor apa kayak gitu, dan itu nggak bisa hilang. Mungkin stiker itu harus dihapus atau dicopot. Dan kalau stiker itu sebenarnya legal, tapi ya cukup mengganggu, mendingan katanya dicopot aja gitu. Nah, itu juga salah satu bantuan yang mereka kasih. Biasanya kalau orang di sini tuh kalau mobil itu nggak layak, mereka bilang ini nggak layak, udah bawa dulu ke servis, atau ini dulu cabut dulu, atau ini ganti dulu apa segala macam lah. Biasa mereka tuh strike gitu. Tapi kebetulan hari ini mungkin mereka itu baik mereka itu mau menolong. Jadi untuk segala macam modifikasi itu harus legal ya, harus nggak di luar batas maksimum standar baik dari kepolisian atau servis atau STK gitu. Jadi kalau pakai velg itu yang dari showroom itu atau dari bawaan itu adalah 16, kita harus pakai yang 16 waktu ke STK, meskipun velgku itu ada dua, yang 16 sama 18. Nah yang 18 itu ku copot untuk diganti ke yang 16 ini gara-gara mau ke STK. Dan kalau masalah di turbo kurasa sih nggak ada masalah, meskipun aku udah pakai intake yang cold filter, cold intake gitu namanya. Terus ya itu mudah-mudahan nggak masalah. Dan yang lain-lain kayak stiker yang belakang itu nggak ada masalah. Jadi ya seperti itulah, kalau mau modifikasi atau mau macam-macam bikin kreativitas atau di modif segala macam di Ceko itu terbatas, nggak bisa sembarangan. Dan peraturan di sini tuh ketat, nggak kayak di Indonesia yang betul-betul meskipun udah dibilang itu nggak boleh, tapi tetap aja dibuat seperti itu. Atau pressure kayak tuntutan atau tekanan dari pemerintah atau dari pihak kepolisian itu tidak terlalu ketat seperti di sini. Ya jadi ya seperti itulah, syukurnya kita lulus STK dan emission check. Biayanya itu sekitar 1.800, berarti sekitar 1.600, 1 juta, hampir 2 jutaan. Dan STK itu berlaku 2 tahun. Nah jadi setiap 2 tahun sekali harus ngurus STK, harus ngurus kir. Jadi syukur mereka masih mau bantu. Kalau tidak, kita harus ke servis dulu, nunggu servisnya kapan, habis dari servis bawa ke STK atau ke emission, itu pun kalau lulus. Kalau enggak, kita harus nunggu lagi gitu. So ya mudah-mudahan itu sedikit memberikan kalian pengetahuan tentang bagaimana sedikit ribetnya untuk mempunyai mobil di Eropa, mulai dari standarisasi mobil, mulai dari modif yang legal dan ilegal di Eropa itu seperti apa, terus biaya untuk mengurus kir di sini itu berapa, dan kalian juga udah tahu. Dan ya mudah-mudahan bermanfaat. So adios, thank you for watching. Kalau kalian suka tinggal klik tombol suka, nggak suka tinggal klik tombol tidak suka. Kalau mau dibagikan silakan, nggak mau dibagikan juga silakan. Yang penting aku berbagi informasi. Besok-besok kita lanjut lagi soal apa ya? Mungkin soal rambu-rambu lalu lintas di sini yang kalian nggak pernah lihat. Oke? Mungkin. So adios, amigo, ciao.